Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa dari kelas A2 Teknik Informatika dengan NIM 21024 014 067. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dari komponen motherboard beserta apa yang terjadi kalau komponen dari motherboard tersebut bermasalah. Tugas ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah troubleshooting. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah memegang sebuah motherboard, apapun itu komponen-komponennya, yaitu pertama ada soket prosesor yang ini. Soket soket prosesor adalah tempat dudukan atau tancapan prosesor yang terdapat pada motherboard. Soket tersebut terbentuk segi empat dengan banyak lubang kecil, sebagian tempat menancapkan kaki-kaki pin prosesor yang tersusun membentuk matris dua dimensi. Susunan letak dan jarak antara lubang soket harus sama persis dengan susunan letak dan jarak pada kaki prosesor untuk memastikan koneksi yang aman dan stabil. Dan berfungsi sebagai perangkat untuk menginstal atau menyimpan prosesor. Fungsi lainnya itu meliputi memproses perhitungan aritmatikal, logika, unit ALU, kontrol unit CU, dan pemrosesan sistem. Adapun yang terjadi kalau soket prosesor ini rusak, yaitu koneksi yang tidak stabil. Koneksi antara soket prosesor dan motherboard tidak stabil yang dapat menyebabkan prosesor tidak berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Kemudian kompatibilitasi yang tidak sesuai. Pemasangan prosesor yang tidak sesuai dengan soket prosesor dapat menyebabkan masalah kinerja seperti kecepatan prosesor yang tidak optimal atau bahkan tidak dapat berfungsi. Kedua itu prosesor. Ada di sini penutupnya, yaitu baru di dalamnya itu ada ini seperti ini, bintik-bintik. Prosesor atau yang disebut juga CPU. Singkat dari Central Processor Unit adalah komponen utama dalam sebuah komputer atau perangkat elektronik yang bertugas untuk mengeksekusi instruksi dari program-program yang berjalan serta melakukan berbagai operasi aritmatika dan logika dasar. Adapun fungsinya yaitu satu, eksekusi instruksi. Prosesor bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program yang berjalan di komputer. Instruksi-instruksi ini mencakup operasi aritmatika seperti perjumlahan, pengurangan, operasi logika seperti AND, OR, operasi pembandingan dan operasi lainnya diperlukan untuk menjalankan program dengan benar. Yang kedua itu pengolahan data. Proses melakukan pengolahan data dan melakukan operasi matematika, logika, dan manipulasi data. Ini termasuk pengambilan data dari memori, melakukan operasi yang diperlukan dan menyimpan hasilnya kembali ke memori atau perangkat penyimpanan. Yang ketiga itu koordinasi perangkat. Prosesor mengelola dan mengkoordinasikan interaksi antara berbagai komponen perangkat keras hardware
Di dalam komputer seperti memori perangkat input-input atau 1/0. Kartu grafik kartu komputer seperti memori kartu suara dan lain-lainnya. Hal ini memastikan bahwa semua perangkat bersamaan dengan efisiennya. Kemudian ada yang keempat, manajemen sumber daya. Prosesor mengatur penggunaan sumber daya komputer seperti memori, Bedouin sistem, dan perangkat keras lainnya. Ini melibatkan alokasi sumber daya efisien untuk menjaga kinerja sistem optimal. Adapun yang terjadi kalau prosesor bermasalah yaitu jika prosesor mengalami masalah atau mengalami kerusakan dan mempengaruhi kinerja dan kestabilan kelurusan komponen atau perangkat elektronik di mana prosesor tersebut terpasang. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat terjadi jika prosesor mengalami masalah. Yang pertama itu kinerja menurun, yang kedua itu instabilitas sistem, yang ketiga itu error atau BSOD, yang keempat itu overheating, kelima itu kegagalan booting, kemudian yang ketiga itu slot RAM, yaitu yang terdapat di bagian sini ini, yang bagian sini ini yang panjang-panjang. Slot RAM adalah tempat di sini tuh. Slot RAM adalah tempat di mana Anda dapat memasang modul memori RAM ke dalam perangkat komputer atau laptop. Ya, begini sini. Kemudian, adapun yang terjadi kalau slot RAM ini yang rusak, yaitu satu, RAM tidak terdeteksi, RAM tidak dapat berpindah-pindahkan, ketiga itu bunyi bed panjang. Kemudian itu power connector. Yang mana itu yang ini. Power connector pada mainboard adalah komponen yang berfungsi sebagai sumber daya listrik utama untuk mainboard. Adapun yang terjadi jika konektor ini rusak, yaitu pertama, komputer sulit dihidupkan, kedua, lampu hijau tidak menyala, ketiga, kerusakan pada komponen. Kemudian itu yang kelima, yang ini. Yang dimana yang kelima itu konektor SATA. Konektor SATA pada mainboard adalah standar industri yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpan seperti hard disk, drive HDD, dan solid state drive SSD ke mainboard komputer. Konektor SATA memungkinkan data untuk ditransfer secara serial per bit dari perangkat penyimpanan ke sistem, memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode sebelumnya seperti IED. Fungsi dari konektor SATA ini adalah satu, menghubungkan perangkat penyimpanan, kedua, hot swapping, ketiga itu kompatibilitas. Adapun yang terjadi kalau slot SAT ini rusak, yaitu pertama, ketergangguan sistem, kedua, perlu perbaikan, ya itu saja. Kemudian yang ketiga itu slot PCI yang ini. Yang dimana PCI adalah slot
pada mainboard komputer yang digunakan untuk memasang perangkat Previvale tambahan seperti kartu VGA, kartu LAN, kartu suara, kartu USB, kartu SATA, dan lain-lainnya. Fungsi slot PCI yaitu satu, menambah peripheral, kedua itu sebagai bus yang menghubungkan CPU dengan perangkat lainnya dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang baik. Adapun kalau terjadi kerusakan atau permasalahan, yang pertama itu kerusakan pada slot VCI atau kesalahan yang tidak dapat diatasi. Yang kedua itu kerusakan pada unit 1/0. Kemudian baterai CMOS, yang dimana itu baterainya itu yang terdapat di sini, cuma di sini tidak ada baterainya. Baterai CMOS itu adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk memberikan daya listrik ke chip CMOS OS pada mainboard komputer. Fungsi utamanya itu adalah untuk menyimpan informasi seperti pengaturan BIOS, waktu tanggal, dan berkonfigurasi perangkat keras, serta memberikan daya listrik ke ICRTC yang menghitung waktu yang pada mainboard. Fungsinya itu menyimpan pengaturan BIOS, yang kedua itu mengatur waktu dan tanggal ketika penyimpanan data sementara. Adapun yang kalau terjadi masalah atau kerusakan, yang pertama itu tidak bisa boot Windows, yang kedua itu RAM tidak terbaca, ketiga itu tidak dapat mengakses internet, yang keempat itu laptop sering restart sendiri. Kemudian ada yang kedelapan BIOS chip. Yang mana BIOS chip itu ada di bagian sini. BIOS chip adalah sebuah program yang berfungsi sebagai pengaturan proses input atau output data sebagai komputer. Fungsinya itu yang pertama itu mengatasi dan menguji komponen perangkat keras, kedua membuat bootloader dan operasi, yang ketiga itu menyediakan lapisan abstrak untuk perangkat 1/0. Adapun yang terjadi pada komputer atau laptop chip BIOS bermasalah, yang pertama layar menjadi hitam, kerusakan komponen IC, yang ketiga itu kerusakan BIOS. Kemudian itu konektor front USB yang ini. Seperti konektor front USB adalah bagian dari front panel motor yang berfungsi untuk menghubungkan front USB pada casing VCI ke mainboard. Front USB ini memungkinkan penggunaan untuk menghubungkan USB seperti flash disk, keyboard, dan mouse ke komputer. Kemudian, adapun terjadi kalau konektor front USB bermasalah, yang pertama itu USB tidak terbaca, kedua kerusakan komponen PCB konektor, kemudian itu front USB terlalu panas atau kotor. Yang ke-10 itu adalah heatsink, yang dimana heatsink ini adalah komponen kolektor yang berfungsi alat mengendalikan panas, membantu mengurangi komponen-komponen elektronik yang beroperasi dengan intensitas tinggi. Intensitas tinggi itu dari logam dan kipas, di mana logam yang digunakan karena memiliki
konduktivitas yang tinggi untuk mengalir panas dan komponen logam, dan kipas digunakan untuk mengeluarkan panas dan logam ke udara, prinsip konektor udara. Adapun yang terjadi kalau testing ini bermasalah, yaitu pertama, kinerja laptop menurun, kedua, overheating, kerusakan komponen. Kemudian ada yang ke-11 itu visi 2, yaitu visi TUO, yang dimana visi pada metode menunjukkan kepada Float fisik yang dapat komponen menghubungkan keyboard dan mouse menggunakan antarmuka visi per 2. Kemudian serial float, yang mana itu yang ini. Serial float pada motherboard adalah jenis float yang digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti modem, mouse, dan keyboard. Adapun fungsinya itu pertama, menghubungkan perangkat eksternal, kedua, kecepatan transfer data. Kemudian HDMI. HDMI itu adalah antarmuka digital yang menggunakan untuk mentransfer audio atau video kualitas tinggi dari perangkat seperti komputer, laptop, DVD player, konsol game, dan set-top box ke monitor, televisi, atau proyektor. Fungsi dari HDMI yaitu mentransmisikan sinyal audio dan video berkualitas tinggi. Yang kedua itu menghubungkan perangkat elektronik. Kemudian yang ke-14 itu ada USB. Yang ini. USB adalah mendukung kecepatan transfer data maksimum hingga 200 Mbps mengakibatkan per detik mengabit per detik dibandingkan dengan USB 1.1 yang hanya memiliki kecepatan maksimal 12 Mbpsi. Adapun fungsinya yaitu menggunakan penghubungan berbagai jenis perangkat komputer atau perangkat lainnya. Kemudian USB dan konektor LAN, yaitu ini. Yang dimana yang mendukung kecepatan transfer hingga 5 Gbps. Local area node adalah komponen yang terdiri dari beberapa perangkat yang terhubung dalam situ lokasi fisik seperti sebuah bangunan, kantor, atau rumah. Kemudian yaitu audio jack. Yang ini 3 warna-warni. Audio jack adalah sebuah soket yang digunakan untuk menghubungkan perangkat audio seperti handphone, earbud, dan speaker ke perangkat lain seperti ponsel atau perangkat audio lainnya. Fungsinya itu menghubungkan perangkat audio, kemudian kedua mengiringi sinyal audio, ketiga itu menghubungkan perangkat musik. Yang keempat itu menghubungkan perangkat komunikasi. Dan mungkin itu saja dari saya. Baik, penjelasan dari saya, sekian dari saya. Saya meminta maaf jika ada kesalahan atau kalimat kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.